Selamat pagi, salam sehat bagi para pemirsa di seluruh Nusa dan Nusantara. Saya Lia akan menemani Anda 5 menit ke depan dalam acara Sains PT Official Suara Kreativitas. Pada hari ini kita akan membahas tentang masalah rasa persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan remaja di era reformasi yang mulai saat ini. Munculnya berbagai persoalan di kalangan pemuda saat ini, seperti tawuran antar pelajar, bahkan peristiwa sepak bola yang menjadi tragedi merupakan salah satu bukti wawasan kebangsaan berkaitan dengan kesatuan dan kesatuan bangsa yang mulai terkikis. Hal inilah berdampak pada sikap dan perilaku pemuda yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Lantas, sebagai mengatasi permasalahan ini, kita akan berbincang-bincang sejenak dengan narasumber yang telah hadir di studio pada pagi hari ini bersama kita, Bapak Yusuf Sulawesi selaku Kepala Sekolah SMA Pasang Petrus ini. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Baik, Bapak, puji Tuhan Bapak ya. Kita akan berbincang-bincang sedikit tentang masalah rasa persatuan dan kesatuan di era reformasi yang mulai terkikis di kalangan remaja saat ini. Saya akan memberikan sedikit pertanyaan untuk menutupi permasalahan ini menurut pandangan Bapak sendiri. Pertanyaan pertama Bapak, bagaimana penglihatan Bapak tentang remaja sekarang dan sepak terjangnya? Baik, remaja pada saat ini sepintas pandangan kita langsung mengatakan bahwa perilaku mereka menjadi berbeda. Tetapi kita harus menyadari bahwa generasi kita saat ini, khususnya para remaja, mereka berhadapan dengan suatu situasi di mana kemajuan teknologi itu di satu sisi begitu cepat, sementara mereka tidak siap atau tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan akibat dari teknologi itu. Maka lahirlah sikap dan perilaku yang seringkali bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai hidup yang ada di tengah masyarakat. Dan seringkali kita memberi kesan sebagai yang negatif. Ya Bapak, luar biasa sekali. Kira-kira apa arti makna kesatuan dan pemuda menurut pandangan Bapak? Persatuan pertama-tama harus kita maknai sebagai suatu keadaan di mana orang hidup damai, saling berbagi, tidak ada persoalan. Prinsipnya bahwa hidup baik. Kalau gitu, apa yang menjadi landasan dasar tentang rasa persatuan itu sendiri? Landasan dasar coba kita sedikit kembali ke belakang, bahwa sejarah perjalanan bangsa ini sebenarnya sudah meletakkan dasar yang kokoh untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga menjadi pembelajaran yang sangat bermakna bagi generasi muda. Kita lihat saja, Sumpah Pemuda itu lahir dari kesadaran akan adanya persatuan dan kesatuan. Para pemuda waktu itu menyadari bahwa kalau kita tidak bersatu, tentu kita belum sama itu. Maka persatuan itu menjadi landasan dan dasar untuk kita bisa berjuang secara bersama-sama dan bisa membawa kita kepada kemerdekaan yang menjadi cita-cita kita bersama. Dan itu tercermin juga dalam warisan nilai-nilai luhur Pancasila. Berbicara tentang kesatuan dan kesatuan di era reformasi, apa bentuk permasalahan reformasi di kalangan remaja saat ini menurut Bapak? Ya, reformasi tidak bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang memberi ruang sebebas-bebasnya kepada generasi muda untuk bisa bertindak dan berbuat apa saja. Reformasi pertama-tama harus dimaknai sebagai kembali ke format yang sebenarnya. Kata re itu kembali, forma, form itu bentuk. Maka reformasi yang diperjuangkan itu adalah kita harus kembali ke bentuk asli atau bentuk yang sebenarnya, karena ada hal-hal yang sudah melampaui atau sudah keluar dari cita-cita hidup bersama. Maka gerakan reformasi untuk
kalangan generasi muda sebenarnya ajakan kepada kita untuk kembali kepada formasi atau bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya. Jadi menurut Bapak, yang dilakukan pemuda zaman sekarang itu sebenarnya sudah melebihi itu ya dari cita-cita yang sebenarnya pemuda zaman dulu itu harapkan di masa yang akan datang. Ya, sebenarnya itu menjadi cita-cita luhur dan perlu kita wariskan dan perlu kita lanjutkan dalam kehidupan bersama. Tetapi dalam praktik hidup nyata, banyak generasi muda kita itu menyimpang. Sehingga kehidupan generasi muda itu tidak menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup bersama, maka lahirlah peristiwa seperti tawuran, geng-geng di dalam masyarakat, mabuk-mabukan, atau perkelahian antar kelompok, antar pelajar, bahkan antar sekolah juga. Dan itu yang memang sama sekali kita tidak harapkan untuk perilaku seperti itu hidup, tumbuh dan berkembang di kalangan generasi muda. Tapi nilai persatuan dan kesatuan itu harus menjadi perekat, bukan menjadi pemisah, tetapi sebagai perekat untuk kita kembali menjalin kehidupan bersama sebagai saudara. Sesuai dengan permasalahan yang Bapak paparkan tadi, kalau gitu bagaimana atau apa saja pembentukan karakter untuk menutupi permasalahan tadi? Baik, pertama kita mesti kembali ke basis. Dan basis kehidupan generasi muda dan basis kehidupan kita sebenarnya pertama-tama mulai dari keluarga. Dan di keluarga itu sebenarnya tempat persemaian, tempat pendidikan, tempat pewarisan nilai-nilai yang paling pertama. Anak bisa diajarkan untuk bisa saling menghormati, saling menghargai, saling kerjasama, saling membantu, tolong menolong, terlibat dalam kehidupan sosial bersama. Sebenarnya dari sana. Sebelum mengakhiri bincang-bincang kita yang singkat ini, Bapak, mungkin ada sedikit saran atau tips-tips dari Bapak untuk saya dan teman-teman remaja saya di luar sana. Baik, tips yang bisa saya berikan saat ini adalah pertama-tama remaja atau generasi muda itu kembali bercermin pada dirinya, pada kelompok masyarakatnya, dari mana dia lahir, dari mana dia berada. Yang kedua, nilai-nilai dasar Pancasila itu harus menjadi pedoman arah yang sesungguhnya. Ketika kita menyimpang atau keluar dari nilai-nilai dasar Pancasila itu sebenarnya disitulah kita kehilangan arah. Maka supaya kita tetap berada pada jalur yang sama, maka pelajar, generasi muda, remaja kita harapkan supaya kembali bersatu, kembali berdamai, bercermin pada nilai-nilai luhur Pancasila, hayati, wujudkan dalam kehidupan, baik di sekolah, di tengah masyarakat, dan di mana saja generasi muda itu berada. Jadi baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan untuk berbincang-bincang singkat dengan saya di studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk para pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, yang telah mendengarkan bincang-bincang singkat kita pada pagi hari ini. Saya Lia, pamit dulu diri dari hadapan Anda. Selamat